Selamat malam Miss Emil dan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang manfaat penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari dan dampak yang ditimbulkannya. Tetapi sebelum saya memulai presentasi ini, jangan lupa ya untuk selalu mencuci tangan kita, tetap di rumah saja, dan jangan pergi kemana-mana dulu. Oke? Baik, ayo kita mulai. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang energi, pengertian energi, bentuk-bentuk energi, manfaat energi untuk kehidupan sehari-hari, dan dampak dari penggunaan energi secara berlebihan. Serta saya sampaikan juga solusi untuk menguranginya. Pengertian energi. Energi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Energi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni ergon, yang artinya adalah kerja. Penemu energi adalah James Prescott Joule, sehingga satuan internasional dari energi adalah joule. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, kata hukum kekekalan energi. Lalu bentuk-bentuk energi, ini yang pertama itu ada energi mekanik yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu energi potensial dan juga energi kinetik. Yang kedua adalah energi bunyi, yang ketiga adalah energi cahaya, yang keempat adalah energi panas atau kalor, yang kelima adalah energi nuklir, yang keenam adalah energi kimia, dan yang ketujuh adalah energi angin. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi atau kedudukannya, yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan energi potensial tersebut. Rumus energi potensial adalah massa kali gravitasi dikali tinggi. Contohnya adalah jika seseorang membawa batu ke atas bukit dan meletakkannya di sana, batu tersebut akan mendapat energi potensial gravitasi. Lalu yang selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya. Rumusnya adalah energi kinetik sama dengan setengah kali massa dikali kecepatan atau V kuadrat. Contohnya adalah pada saat sebuah kendaraan melaju, semakin kencang kecepatan kendaraan tersebut, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Selanjutnya yaitu energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang didapatkan dari sebuah getaran partikel-partikel udara di sekeliling sumber bunyi. Contohnya adalah ketika kita bermain gendang. Semakin kuat gendang yang kita pukul, maka semakin besar getarannya dan semakin besar bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang didapatkan oleh sebuah gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang 380 hingga 750 nanometer. Contohnya adalah cahaya matahari, yaitu difungsikan untuk menghidupkan panel solar atau solar panel. Selain itu, cahaya lain yaitu berupa senter maupun lampu yang dapat digunakan untuk penerangan. Energi panas atau kalor. Energi panas adalah energi yang terjadi karena terdapat pergerakan internal partikel penyusun dalam suatu benda dan berpindah dari satu partikel yang suhunya tinggi ke partikel yang suhunya lebih rendah. Contohnya adalah pada saat kita memanaskan api dengan air. Panas dari api tersebut akan berpindah ke air sehingga membuat air menjadi mendidih dan membuat air tersebut bisa digunakan untuk memasak atau merebus. Lalu energi nuklir. Itu adalah energi yang didapatkan dari reaksi inti oleh bahan radioaktif, dihasilkan oleh inti atom yang membelah atau dua inti atom yang menyatu. Contohnya adalah dalam pemakaian energi nuklir untuk pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya yaitu energi kimia. Energi kimia adalah energi yang didapatkan karena interaksi secara kimia dari reaksi kimia yang terjadi. Contohnya adalah tabung gas propane yang digunakan untuk memasak. Ketika gas propane dibakar di atas panggangan, energi kimia yang tersimpan akan melepaskan panas. Energi angin.
Energi angin merupakan sebuah sumber energi yang dihasilkan oleh angin. Energi angin digunakan untuk berbagai aktivitas yang membutuhkan angin. Salah satu contohnya, ini yang gampang saja, yaitu para nelayan. Para nelayan mengandalkan energi angin untuk membawanya melaut ataupun kembali ke darat. Juga untuk menggerakkan kincir yang kemudian mengalir ke turbin, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Kita masuk ke manfaat energi bagi manusia. Yang pertama yaitu energi itu digunakan untuk berbagai macam aktivitas kehidupan. Yang kedua, energi digunakan sebagai hiburan. Yang ketiga, energi digunakan sebagai alat transportasi. Energi digunakan untuk aktivitas kehidupan, yaitu dalam kehidupan tentunya kita memerlukan sebuah energi untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Seperti halnya energi panas maupun energi listrik yang kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti menggosok pakaian, menghidupkan kipas angin, energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya yang dapat menerangi ruangan. Lalu energi digunakan sebagai hiburan, yaitu beberapa energi juga dapat dimanfaatkan sebagai hiburan bagi manusia. Contohnya itu energi listrik yang kemudian berubah menjadi energi suara maupun gambar pada radio maupun televisi, atau mungkin game yang kita mainkan itu bisa dijadikan sebagai hiburan. Lalu energi yang digunakan sebagai alat transportasi, yaitu berbagai alat transportasi sangat membutuhkan energi untuk dapat bergerak. Seperti halnya pada mobil maupun motor yang mengubah minyak menjadi energi panas yang akhirnya berubah menjadi energi mekanik, sehingga mesin-mesin tersebut dapat berjalan. Selain itu, energi angin di lautan dapat dimanfaatkan oleh para nelayan untuk membantu perahu mereka menuju ke lautan, ataupun saat mereka kembali ke darat. Dampak penggunaan energi secara berlebihan. Energi merupakan sektor yang penting karena merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi ini dan penggunaan energi secara berlebihan dapat membawa dampak yang negatif bagi sumber daya alam seperti air, udara, dan tanah. Dampak negatif tersebut dapat berupa pencemaran sebagai akibat mencemarkan lingkungan karena adanya limbah padat, limbah cair, dan polutan akibat emisi dari pembakaran energi fosil seperti partikel SO2, NOx, dan karbon dioksida atau CO2. Selain itu juga terjadi pemanasan global akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses masuknya radiasi dari sinar matahari, dan radiasi tersebut terjebak dalam atmosfer sehingga menaikkan suhu permukaan bumi. Emisi CO2 merupakan sumber terbesar yang bertanggung jawab terhadap terjadinya pemanasan global. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghemat energi? Di sini ada beberapa langkah-langkah nyata untuk menghemat penggunaan energi. Yang pertama adalah kita menggunakan lampu hemat energi, misalnya lampu LED yang bersifat hemat energi daripada lampu bohlam. Di siang hari dapat menggunakan penerang alami secara optimal, yaitu matahari. Membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik saat diperlukan, secara bergantian dan tidak berlebihan. Mematikan televisi, keran air, komputer, atau lampu jika sudah tidak digunakan. Yang keempat, jika memungkinkan untuk mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari, keringkanlah di bawah sinar matahari. Yang kelima, menggunakan alat rumah tangga atau kantor yang bersifat hemat energi dan ramah lingkungan, seperti pendingin ruangan dan kulkas dengan freon yang ramah lingkungan. Yang keenam, mengefisiensikan pemakaian energi di tempat umum, seperti di pusat perbelanjaan, perkantoran, terminal, jalan raya, bandara, stasiun, dan sebagainya. Mendesain rumah atau gedung hemat energi, misalnya pencahayaan yang baik dengan cukup ventilisasi, sehingga mengurangi penggunaan lampu di siang hari. Mempergunakan bahan atap bangunan yang dapat mendinginkan suhu di dalam ruangan seperti atap berbahan tanah ataupun keramik. Pemerintah menyediakan fasilitas kendaraan umum massal secara efektif dan efisien. Yang ke-9 yaitu pemerintah menyusun kebijakan dan memberikan penghargaan atau apresiasi positif atas segala upaya atau inovasi penghematan energi. Yang ke-10 yaitu mensosialisasikan
kegiatan-kegiatan yang bersifat menghemat energi. Yang ke-11, memakai jenis pakaian yang nyaman dan sesuai dengan kondisi cuaca dan suhu udara, sehingga mengurangi penggunaan energi untuk pendingin atau pemanas ruangan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan dan melakukan penelitian untuk energi alternatif, misalnya energi biodiesel. Kesimpulan yang saya dapatkan dari topik ini adalah permasalahan energi, lingkungan, dan pemanasan global menjadi semakin mencuat di era globalisasi. Penggunaan energi fosil dapat mencemarkan lingkungan karena adanya limbah padat, limbah cair, dan polutan akibat emisi dari pembakaran energi fosil, seperti partikel SO2, NOx, dan karbon dioksida atau CO2. Juga terjadi pemanasan global karena efek rumah kaca, yaitu proses masuknya radiasi dari sinar matahari dan terjebak di dalam atmosfer, sehingga menaikkan suhu permukaan bumi. Oleh karena itu, penggunaan energi dari fosil harus segera dihentikan dan digantikan dengan energi terbarukan yang ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, solar panel, dan juga panas bumi. Lalu refleksi yang saya dapatkan dari topik ini adalah energi adalah salah satu isu global yang selalu hangat diperbincangkan. Persediaan energi semakin lama semakin menipis, sementara kebutuhan energi kian tinggi dan tak terelakkan. Selain mencari alternatif sumber energi baru, diperlukan terobosan untuk mengurangi laju pemakaian energi. Kita sebagai siswa harus mempraktikkan pengetahuan kita tentang konservasi energi, sehingga dapat membiasakan perilaku hemat energi. Kita jangan berpikir bahwa untuk diri kita sendiri, tetapi berpikir untuk generasi masa depan. Dalam Alkitab Mika 4 ayat 2-4 dikatakan bahwa ia juga akan membinasakan orang yang sedang membinasakan bumi, yaitu orang-orang yang merusak lingkungan hidup secara rohani maupun jasmani. Oleh karena itu, mari kita galakkan budaya hemat energi sejak sekarang. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati, selalu menjaga kesehatan.